Pekan Finance Minister and Central Bank Governor atau FMCBG ketiga di Nusa Dua Bali menghadirkan FECDI atau Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia. Sejumlah rangkaian dan pameran disediakan untuk mendukung kemajuan digitalisasi ekonomi. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan, digitalisasi menjadi pilar Indonesia maju. Dukungan Bank Indonesia dalam mewujudkan ekonomi keuangan digital nasional semakin diperkuat, khususnya melalui kebijakan digitalisasi sistem pembayaran untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi. Data Bank Indonesia menunjukkan digitalisasi seperti KRIS memperlihatkan tren pertumbuhan pengguna yang positif. Diharapkan selain untuk ekonomi, digitalisasi juga bisa diimplementasikan ke sektor lainnya. FECDI tahun 2022 mengangkat tema Advising Digital Economy and Finance, Synergistic and Inclusive Ecosystem for Accelerated Recovery. Perhelatan FECDI merupakan salah satu bentuk sinergi dan inovasi yang inklusif antar lembaga. Acara ini resmi dibuka oleh Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto pada 11 Juli 2022. Inilah kata kuncinya yang kita angkat dalam tema Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 22 ini, yaitu adalah Advancing Digital Economy and Finance, Sinergi dan Inklusi. Suatu ekosistem membangun recover together, recover stronger. Inilah kerjasama sinergi yang sangat erat antara kementerian di bawah Pak Menko, Bank Indonesia, Asosiasi Perbankan, Asosiasi Sistem Pembayaran, AFTECH, dan dunia usaha. Sinergi yang sangat besar. Dan pada hari ini, kita akan menggelar sinergi nasional itu. Akan dimulai, nanti mohon kesediaan Bapak Menko untuk menyampaikan arahan Bapak Presiden, dan setelah itu adalah leaders talk dari Pak Menko, Bu Menteri Keuangan, Pak Menkominfo, dari Pak Muhajir, bagaimana kementerian, lembaga, dan Bank Indonesia bersama-sama mendigitalkan Indonesia. Dan setelah itu, kita juga akan undang para ketua-ketua asosiasi. Bagaimana asosiasi mendigitalkan Indonesia. Dan bersama pemerintah dan Bank Indonesia mendigitalkan Indonesia, untuk rakyat, untuk juga kemajuan bangsa. Lebih dari situ juga untuk global. Mari kita bersinergi. Mari kita tunjukkan ke dunia G20 bahwa Indonesia telah maju dalam digital. FECDI 2022 hadir selama 5 hari sejak tanggal 11 hingga 15 Juli 2022 secara hybrid dengan ragam bahasan dan diskusi perkembangan ekonomi serta keuangan oleh otoritas, pelaku industri, akademisi, dan lembaga internasional. Beragam topik pembahasan FECDI selama 5 hari meliputi sinergi dan kolaborasi EKD, mata uang digital, ekonomi inklusif dan berkelanjutan, pembayaran lintas negara atau cross-border payment, dan pembiayaan hijau atau green financing, serta strategi kebijakan dalam mendorong digitalisasi untuk pemulihan ekonomi. Tidak hanya menghadirkan rangkaian seminar, FECDI 2022 juga menyuguhkan showcasing yang menampilkan berbagai produk dan inovasi. Implementasi kebijakan serta pencapaian dalam pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital di booth-booth yang tersebar di Bali International Convention Center. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangannya menekankan pentingnya kesadaran serba digital bagi masyarakat. Kemajuan teknologi dan sinergi otoritas menjadi kunci pembangunan ekonomi nasional semakin maju dalam momen pemulihan. Berbagai inisiatif kebijakan ekonomi dan keuangan digital tentu harus didorong oleh penguatan karakter untuk berubah, karakter untuk berani, dan juga untuk mengkreasi hal-hal yang baru. Karakter-karakter ini tentu akan memotivasi kita menjadi pemain digital di negara sendiri dan juga menjadi pemain utama di pasar global. Mari kita bersama memperkuat sinergi dan akselerasi ekonomi keuangan digital untuk pemulihan ekonomi nasional. Nah, kegiatan FECDI yang diselenggarakan kedua kali ini
adalah menjadi side event daripada G20 dan diharapkan menjadi showcase kemajuan Indonesia di mata dunia dan juga menjadi akselerator penguatan kerjasama regional. Dan Kemenko Perekonomian bersama Bapak Gubernur BI dan kementerian lain tentunya insya Allah akan terus mendorong peluncuran gerakan sinergi nasional ekonomi dan keuangan digital sebagai wujud penguatan sinergi dan implementasi kebijakan ekonomi dan keuangan digital yang telah ada di masing-masing kementerian dan lembaga. Di hari kedua pelaksanaan FECDI, salah satu pembahasan mengenai Synergistic and Inclusive Ecosystem for Accelerated Recovery Digital Currency dalam Leaders Insight yang disampaikan oleh Doni Primanto Juwono, Deputi Gubernur Bank Indonesia menekankan tentang evolusi sistem pembayaran. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama saat pandemi COVID-19 melanda dunia, aset kripto mendapat banyak perhatian publik. Aset kripto memiliki potensi untuk mengembangkan inklusi dan efisiensi sistem keuangan. Namun di sisi lain, berpotensi menimbulkan sumber risiko baru yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi, moneter, dan sistem keuangan. Pesatnya peningkatan sirkulasi mata uang digital pribadi membuat beberapa bank sentral mulai mengeksplorasi untuk mata uang digital stabil milik bank sentral atau CBDC. Bank Indonesia is currently working on developing the digital rupiah in order to provide sovereign public good, support the mandate of the central bank in the digital area, and improve innovation and efficiency. In the near future, as the part of the progress, now Bank Indonesia will publish a white paper, followed by a consultative paper. I think this paper is a big step to before entering the proof of the concept and the piloting the pace. And then, ladies and gentlemen, developing CBDC is about the optimal balance between design and policy objective for mitigating the risk. Therefore, the issue of CBDC must do no harm to monetary and financial stability, but rather support the fulfillment of the central bank mandate and bring the benefit of the commodity. Sebagai bagian dalam rangkaian seminar FECDI, juga dilakukan pembahasan mengenai cross-border payment atau pembayaran lintas negara. Hal ini juga merupakan salah satu agenda prioritas dalam presidensi G20 jalur keuangan. Beberapa negara di ASEAN telah memiliki inisiatif kerjasama bilateral untuk layanan pembayaran menggunakan QR Code dan fast payment, di mana settlement transaksi tersebut menggunakan mekanisme local currency settlement atau LCS. This year, under Indonesia presidency of G20 in 2022, we raised the theme of Recover Together, Recover Stronger, and digital payment and advancing cross-border payment initiative is one of priority under agenda under Indonesia presidency. And in this aspect, we already agree G20 with FSB to advance the progress of cross-border initiative toward 2027. And in this regard, G20 Indonesia presidency pay attention on building and pursuing interlinking of payment system for cross-border payment, as well as also harmonizing protocol of data exchange. Of course, the FSB, Cross-Border Payment Coordination Group CPC, will monitor the implementation of the G20 cross-border payment roadmap. Ekonomi digital juga menjadi perhatian dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral yang digelar 15 sampai 16 Juli lalu. Hal ini diungkapkan oleh Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dalam konferensi pers setelah pertemuan tersebut. On the cross-border payment system and central bank digital currency, the G20 has made enhanced cross-border payment as priority to achieve faster, cheaper, more transparent, and more inclusive cross-border payment as this would develop and deliver widespread benefit for economics worldwide.
During Indonesia presidency, the G20 is committed to continue deliberation on payment system in the digital area. Some achievement or progress include G20 roadmap for enhancing cross-border payments for faster, cheaper, safe, and inclusive cross-border payment. As a part of the implementation of the roadmap endorsed in October 2020, the G20 continue its commitment to explore how central bank digital currency could potentially enhance cross-border payment. Cross-border payment and market infrastructure, BIS Innovation Hub, IM World Bank has submitted a report on option for access and interoperability of CBDC for cross-border payment. The macro-financial implication of the central bank digital CBDC also being discussed, as this may be contribute to facilitating cross-border payment while preserving the stability of the international monetary and financial system stability. Gubernur Bank Indonesia juga mengungkap tentang peningkatan konektivitas 5 negara ASEAN yang akan segera menyepakati pembayaran lintas negara. In ASEAN, the ASEAN 5 cross-border payment connectivity, they also showcase of regional implementation of the G20 roadmap for enhancing cross-border payment. The ASEAN 5 Central Bank, which is Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia, Monetary Authority of Singapore, Bank of Thailand, and Bangko Sentral of the Philippines, will now is working toward a general agreement on payment connectivity among the ASEAN 5. Dari Nusa Dua Bali, CNBC Indonesia, Beyond Business.